setelah lubangnya jadi, ini kami memotong sedotan plastik menjadi dua bagian. Tidak lupa di ujung bagian yang nanti kita akan masukkan ke dalam botol itu kita buat ya menjadi runcing ya atau menajam. Oke teman-teman, setelah semuanya selesai kita akan mulai menyusunnya. Yang pertama kita akan mengambil nampan plastik, kemudian meletakkan tempat berdiri dari botol tadi di bagian depan. Selanjutnya kita mengambil tempat berdiri atau poros dari kincir airnya untuk segitiga tadi di bagian belakang. Di tempat berdiri botolnya kita mulai meletakkan botol, dan di bagian poros kincir airnya kita letakkan kincir airnya, dan semuanya sudah siap. Kincir air kita siap diuji coba. Jadi cara kerjanya seperti ini. Air akan mengalir dan akan jatuh ke bagian kincir air sehingga memicu kincir air ini menjadi energi gerak. Oke, ini namanya kincir airnya sudah berhasil ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana kinerja dari kincir air ini, dan nanti kita akan lihat lagi bagaimana cara kerjanya lebih spesifik. Jadi ini kita anggap sebagai air ya. Prinsip PLTA ini atau pembangkit listrik tenaga air ini menggunakan seperti yang namanya saja, ini menggunakan air sebagai tenaganya untuk menghasilkan listrik. Pertama, ini yang kita anggap sebagai sungai ya. Sungai ini yang mengalirkan air, dan manusia menciptakan kincir air ini untuk membangkitkan listrik. Jadi ini akan mengubah yang namanya energi air menjadi energi gerak. Energi gerak yang dimaksudkan adalah kincir air ini sendiri. Dan setelah menghasilkan energi gerak, biasanya itu menggunakan apa itu namanya? Yang itu apa? Bukan. Generator. Biasanya menggunakan generator karena tidak bisa pakai itu, akhirnya pakai baterai. Jadi ketika ini berputar akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana caranya itu? Ada yang namanya ketika apa itu namanya? Biasanya menggunakan karet ya, dia kalau di yang aslinya menggunakan karet. Ketika kincir ini berputar, karet ini juga akan berputar sehingga akan memicu yang namanya generator juga akan ikut berputar. Di dalam sana nanti ada namanya rotor dan rotor, di mana rotor ini terdiri akan menjadi bagian yang bergerak, dan rotor ini akan menjadi bagian yang diam. Dan rotor ini adalah magnet dari dalam generator itu sendiri, dan rotor ini adalah bagian yang direvisi dengan tembaga. Jadi ketika rotor ini bergerak, maka itu akan memicu namanya perubahan medan magnet. Ketika medan magnet terjadi, maka rotor ini nanti akan apa itu namanya menciptakan energi listrik, sehingga dari gerakan air yang turun menggerakkan kincir air ini itu juga akan berpengaruh kepada generator, dan generator ini ya akan menciptakan yang namanya medan listrik, dan ini siap dialirkan kepada tempat-tempat yang membutuhkan seperti rumah warga dan lain sebagainya. Bisa juga ditambah dalam gerakan trafo sehingga akan membuat tenaga listriknya menjadi lebih besar. Oke, kita supaya teman-teman bisa memahaminya, kita coba sekali lagi. Tampung air dulu. Tampal. Ini kira-kira seperti ini. Ketika kincir ini berputar akan membuat generator juga menjadi ikut berputar, sehingga di dalam generator itu akan menciptakan lagi yang namanya energi listrik di dalam generator. Dan generator yang tercipta ini dan listrik yang diciptakan oleh generator ini juga akan akhirnya mengalirkan tenaga listrik kepada rumah-rumah warga, baik saudara kita yang ada di pedalaman. Seperti di wilayah Jawa itu kan banyak hutan juga, mereka banyak tinggal di dalam hutan, sehingga untuk mengalirkan yang namanya kabel itu tentu sulit karena selain banyaknya binatang pengganggu seperti kera, juga banyaknya cabang pohon menyulitkan pemerintah untuk mengalirkan listrik menggunakan kabel ke sana. Jadinya memanfaatkan sungai sebagai pembangkit listrik tenaga air itu sangat membantu. Kurang lebihnya seperti inilah. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau ada dinamo, kalau bisa pakai dinamo, kami menggunakan dinamo, tapi ya tidak bisa akhirnya menggunakan baterai seperti itu.
Oke teman-teman, itulah presentasi atau demo dari kami pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa teman-teman mengerti dengan baik, atau ada kurang kata tadi di saat penjelasan, kami meminta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.